Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja seperti itu. Dan kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, yaitu adalah keyakinan Ruben Amorim. Musim ini performa Andre Onana di MU akan membaik teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini tentunya. Jangan lupa teman-temanku semuanya untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini tentunya. Baik ya, dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa ya setelah 2 musim penuh ya untuk mengejolak bersama Andre Onana, Manchester United dikabarkan sedang aktif-aktifnya mencari opsi baru, baik itu di posisi penjaga gawang tentunya. Dan untuk di sini adalah merupakan pergantian David De Gea pada tahun 2023 yang lalu sempat diharapkan membawa stabilitas, tetapi performa Onana justru memicu tanda tanya besar di antara para pendukung setan merah tersebut tentunya. Untuk Andre Onana didatangkan dari Inter Milan dengan reputasi yang gemilang setelah membawa timnya ke final Liga Champions, reuni dengan Erik ten Hag yang pernah bekerja sama di Ajax tentunya, yang sebaiknya menjadi modal kuat. Namun ya, sebuah kenyataan berbeda, kiper asal Kamerun tersebut dikerap membuat masalah yang sangat fatal sekali, yaitu adalah merupakan trauma yang sangat penguasaan bola yang menuai kritik sangat tajam. Bahkan untuk Monaco sendiri sempat tertarik untuk merekrutnya pada musim panas ini, tetapi minat itu redup seiring berjalannya bursa transfer. Kini Andre Onana justru harus berjuang pulih dari cedera untuk bisa tampil di awal musim Premier League nanti. Dan untuk dukungan Amorim sendiri itu apa? Yaitu adalah sebagai dari yang memimpin ya tentunya sebagai manajer dari Manchester United, yaitu Ruben Amorim, tanpa masih memberikan sebuah kepercayaan kepada Onana. Dalam wawancara The Athletic ya, Amorim menyatakan bahwa keyakinannya bahwa Onana akan tampil lebih baik pada musim ini. Dan saya melihat perkembangan yang positif dan tidak hanya Andre Onana, tetapi juga Altay dan timnya, yaitu mereka saling mendorong untuk meningkatkan performa, ujar Amorim teman-teman. Dan pujiannya untuk beberapa pemain tersebut juga memberikan sinyal dan persaingan tempat kiper utama semakin ketat juga. Namun apakah ya dukungan pelatih cukup meredam spekulasi tentang masa depan Onana tersebut teman-teman? Dan yang berikutnya adalah spekulasi transfer ya, tentunya dalam radar ya, bursa transfer masih menyisakan rumor yang sangat panas seputar kiper dari United juga dikabarkan ya. Terbaru dia adalah menyebutkan bahwa Manchester United tertarik pada beberapa pemain tersebut, itu kiper PSG. Jika transfer ini terjadi, Onana bisa saja tersingkir dari posisi utamanya. Selain itu, dari beberapa pemain ini adalah opsi cadangan, terutama jika beberapa pemain tersebut hengkang ya tentunya, yaitu ideal. Yaitu United ingin mendatangkan kedua kiper tersebut, tetapi kompilasitasnya dan negosiasinya di bursa transfer menjadi tantangan yang sangat besar teman-teman. Dan untuk yang berikutnya juga ya, mungkin ya teman-teman ya, dari beberapa pertandingan mungkin kita akan menantikan ya, dari beberapa pertandingan tentunya di Premier League pada musim ini teman-teman, 2025-2026 ini, bahwa kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya juga adalah sebuah keyakinan Ruben Amorim pada musim ini performa Andre Onana di MU mungkin akan membaik ya teman-temanku semuanya. Ya, itu mungkin ya performa tersebut mungkin ya akan tersegerakan juga. Dan mungkin ya setelah 2 tahun musim ya bergejolak, Andre Onana di Manchester United dikabarkan sedang aktifnya mencari opsi pemain atau pencari gawang yang baru tadi ya tentunya. Itu memberikan performa yang sangat luar biasa tentunya di Manchester United pada saat ini teman-teman.
Dan yang berikutnya juga kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga ya, tentunya yaitu adalah kebangkitan yang mengejutkan ya dari cuman pelengkap ya, kini menjadi kunci di bawah Mr. MU. Ya, itu Mr. MU teman-teman ya, siapakah dia? Mari kita bahas. Yaitu di bawah tengah hiruk pikuk ya bursa transfer pada musim panas ini, yaitu ada satu hal yang luput dari perhatian ya, baik itu dari peningkatan yang sangat signifikan yang ditunjukkan para pemain Manchester United pada saat ini tentunya, yaitu tapi bisa mendatangkan 11 pemain yang baru tentang terbesarnya Ruben Amorim adalah memaksimalkan potensi skuadnya yang sudah ada, baik itu dari sinyal dan terlihat saat MU menghancurkan Bournemouth ya, bahkan tanpa dua bintangnya, yaitu dari Amorim sendiri mengonfirmasi bahwa kemajuan internal tersebut dengan menyoroti salah satu pemain dan ia akan berbeda pada musim ini tentunya. Dan transformasi dari Tom Heaton, tentunya situasi kiper dari Manchester United ya masih seperti awan gelap juga. Bahwa cedera Andre Onana untuk menolak pinjaman Emi Martinez ya tentunya pada masa depan Atloy yang belum pasti, serta rumor kedatangannya yaitu membuat dari fansnya sangat resah sekali. Namun di tengah kepastian itu, sosok veteran yang berusia 39 tahun itu justru tampil yang mengejutkan, bahwa ya pada musim ini lebih berperan sebagai pemimpin di belakang layar tersebut, kini membuktikan dirinya layak diperhitungkan di lapangan teman-teman. Dan kontrak barunya sempat dianggap ya sekedar sebagai penghargaan atas sebuah kepemimpinan, tapi siapa sangka justru menjadi salah satu pilar yang sangat penting 3 laga uji coba terakhir teman-teman. Ya, tak hanya menyelamatkan gawang, kiper Inggris juga ini menunjukkan sebuah kemampuannya untuk membangun serangan yang sangat mengesankan juga, bahwa pujian Amorim dalam wawancara eksklusif ya, bahwa The Athletic, Amorim memuji transformasi fisik dan performa Heaton sendiri, bahwa Tom sekarang ya lebih ringkas dan dia akan menjadi kiper yang berbeda pada musim ini, dan saya sangat senang dengan perkembangannya tersebut dan juga tampil sangat bagus. Onana akan semakin baik seperti pemain lainnya yang terus berkembang teman-teman. Ya, meskipun Amorim ya tetap membuka filter untuk pendekatan yang baru untuk yang menegaskan bahwa peningkatan internalnya adalah kunci dari Heaton dan buktinya sendiri teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah kebangkitan Heaton di usia 39 layak diapresiasi teman-teman ya. Dan setelah melewati musim buruk ya tentunya dalam sejarah Premier League United ya, tak ada yang menyalahkan Heaton jika ia memilih pensiun, namun justru bangkit dengan performa terbaiknya pada belakangan ini. Dan dia dan ia juga bukan sekedar kiper yang darurat atau figur, dan ia adalah pengunggah semangat lagi bagi Heaton kini layak bersaing untuk menempatkan posisi sebagai starter tentunya. Dan di usia tersebut tak mudah lagi justrunya ya teman-temanku semuanya, baik itu dari dedikasi patut diacungkan jempol juga, meskipun belum bisa disebut sebagai solusi permanen tentunya. Dan Heaton membuktikan bahwa pengalaman dan profesionalnya masih sangat berarti bagi Setan Merah. Siapa sangka sang pemain tersebut justru menjadi salah satu yang paling impresif di awal musim ini teman-teman. Dan yang berikutnya juga ya untuk Amorim sendiri ya teman-teman ya, juga membentuk timnya sendiri sebagai kepemimpinan baru di bawah Manchester United, dan ada nama-nama yang sangat mengejutkan sekali, yaitu Manchester United ya mulai menunjukkan bahwa perubahan yang sangat signifikan terkendali menjelang bergulirnya musim Premier League 2025-2026 nanti. Baik itu adalah sebuah strategi, tentunya adalah salah satu strategi yang diambil oleh pelatih asal Portugal itu, membentuk sebuah kelompok pemimpin yang beranggotakan 6 pemain juga teman-teman, termasuk ya beberapa pemain yang dipuji karena karakternya yang sangat kuat pada saat ini. Yaitu 2 pekan menjelang laga pembuka Premier League juga melawan Arsenal di Old Trafford, baik itu Amorim dia telah mengonfirmasi struktur bahwa kepemimpinan baru di skuad Setan Merah tersebut, Bruno Fernandes tetap menjadi kapten, tetapi kini dibantu 5 pemain lainnya tersebut teman-teman.
Dan untuk yang berikutnya juga adalah Amorim ya, tentunya secara khusus ya dia telah menyoroti bahwa karakter dari Mazraoui ya sebagai alasan mengapa bek asal Maroko itu dipercaya masuk ke dalam grup sebagai kepemimpinan yang ia bentuk pada saat ini, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah pemain tersebut mungkin ya anak emas ya dari Ten Hag sendiri jadi pilihan Amorim, yaitu pada musim ini di Old Trafford ya, yaitu bersama dua rekrutan yang baru punya hubungan erat dengan mantan pelatih Erik ten Hag. Namun ya, di antara banyaknya rekrutan di era ten Hag yang gagal seperti Anthony, Andre Onana, dan Sofyan, yaitu justru menjadi salah satu yang paling konsisten pada saat ini. Apakah itu? Yaitu bek serba bisa yang tidak hanya andalan di posisi bek kanan juga, tetapi juga bisa beradaptasi sebagai bek tengah atau wingback dalam skema 3 bek ala Amorim, teman-teman. Dan beberapa spekbilitas juga, yaitu ditambah mental sebuah kepemimpinan yang diakui pelatih membuatnya semakin vital bagi Manchester United pada musim ini, teman-teman. Dan untuk hasil yang mengejutkan juga di Tour Amerika Serikat ya, bahwa United tampil meyakinkan dalam pramusim di Amerika Serikat dengan mengalahkan West Ham dan Bournemouth. Namun Amorim mengingatkan bahwa fansnya tidak boleh berharap lebih ya. Namun ya, pada saat ini pramusim tidak ada lagi beberapa hal yang mengembirakan, kata Amorim. Baik itu dalam dua rekrutan anyar ya, dan membuat pemain tersebut dimainkan bersama, artinya masih ada ruang untuk meningkatkan sebelum duel sengit melawan Arsenal pada 17 Agustus mendatang, teman-teman. Dengan pendekatan baru Amorim termasuk pembagian peran ya, bahwa sebuah kepemimpinan yang lebih jelas, United berharap ya bisa mengawali musim dengan lebih solid baik itu dalam maupun dalam luar lapangan, teman-teman semuanya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, dan semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja ya teman-teman. Ya, itu adalah merupakan sebuah hiburan. Ya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja ya teman-temanku semuanya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.